Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Anas Haji Abdul Hadi MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu akhlak beserta para rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, kita bisa berkumpul dalam acara presentasi kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alda Sulistia dari kelompok 12 beserta rekan saya yaitu Delia Dwi Putri dan Azmi Nadil yang akan membawakan materi berjudul Akhlak kepada Lingkungan Alam. Dalam tema akhlak kepada lingkungan alam ini, ada 3 poin penting yang akan disampaikan oleh 3 pemateri. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Saudari Delia Dwi Putri. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mentafakuri alam semesta. Tafakur merupakan salah satu karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, karena tafakur merupakan bentuk pengungkapan rasa syukur seorang mukmin terhadap Allah atas pemberiannya yang sangat agung dan sangat berharga, yaitu akal. Dengan tafakur, seorang mukmin akan mengetahui hakikat dan rahasia makhluk ciptaannya atau suatu peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Ia juga bisa mengetahui kebaikan yang terkandung di dalam perintah dan larangannya. Bisa dikatakan juga bahwa tafakur adalah salah satu karakteristik yang penting yang harus dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah agar memiliki kemampuan untuk melihat kekuasaan dan kebesaran karya seninya di setiap kelembutan dan kesempurnaan makhluknya. Asal kata tafakur berasal dari suku kata fakaro dan fikr yang berarti mempergunakan akal dalam sesuatu, dan bisa juga berasal dari kata fakaro, afkaro, dan tafakkaro yang memiliki arti yaitu berpikir atau memikirkan. Jadi dapat dikatakan bahwa tafakur adalah memikirkan dan merenungkan dengan sungguh-sungguh akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Ar-Rum ayat 8 yang artinya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemanan dengan Tuhannya. Quran surat Ar-Rum ayat 8. Ayat-ayat yang tadi disebutkan sebagai anjuran bagi manusia untuk bertafakur dan menunjukkan salah satu karakteristik seorang mukmin yang harus dimiliki, yaitu selalu ingat kepada Allah dan bertafakur terhadap ciptaannya dalam keadaan dan kondisi apapun. Proses tafakur melibatkan 2 aktivitas, yaitu tadabbur yang artinya penghayatan dan tadzakur yang artinya mengingat-ingat. Jadi, proses berpikir atau bertafakur
pada hakikatnya melibatkan dua faktor esensial, yaitu hati sebagai objek tadabbur dan akal sebagai objek tadzakur. Cara mentafakuri alam semesta. Tafakur identik dengan penghayatan atau tadabbur dan tadzakur atau mengingat-ingat. Maka dari itu, yang harus kita lakukan adalah mengamati dan menghayati ciptaannya. Kita bisa belajar dari alam tentang Allah. Kita bisa merenungi kebesaran Allah dengan mengamati ciptaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengkulturkan alam. Yang akan saya cakup akan menjadi dua bagian. Yang pertama, membangun kesempurnaan akhlak mulia. Yang kedua, memelihara alam dengan baik. Membangun kesempurnaan akhlak mulia adalah misi utama Rasulullah SAW. Ini berarti akhlak menjadi inti dan tujuan agama Islam, dan keluhuran akhlak menjadi landasan penting bagi kehidupan manusia. Pemaknaan akhlak sebagai misi profetik tidak terbatas pada nilai sopan santun terhadap orang tua maupun orang yang patut dihormati. Yang kedua, memelihara alam dengan baik. Sebagai contoh, menghidupkan tanah mati. Menghidupkan tanah mati berarti mengupayakan supaya tanah tersebut kembali produktif, karena tanah gersang sangat rentan terhadap ancaman banjir dan longsor. Apabila di lahan gersang ditanami pohon, tanah tersebut menjadi kuat dan mampu menyerap air saat hujan, sehingga tidak mudah banjir dan longsor. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Azmi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang ketiga, yaitu materi mengenai Islamisasi kultur alam. Menurut Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam dalam pandangan Islam adalah tanda atau ayat keberadaan Allah. Alam memberikan jalan bagi manusia untuk mengetahui keberadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 20 yang artinya, "Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin." Pemahaman bahwa manusia hanya merupakan khalifah mengimplikasikan bahwa manusia bukanlah penguasa alam, namun hanya memiliki posisi sebagai mandarisnya di muka bumi. Hal ini tentunya tidak memposisikan manusia sebagai pusat orientasi sebagai pandangan antroposentris radikal, namun juga memposisikan manusia sebagai pemangku mandat Allah dalam hal pemeliharaan. Ada beberapa prinsip yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam. Yang pertama yaitu sikap hormat terhadap alam. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya.
Sama halnya dengan setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga keberadaan, kesejahteraan, dan kebersihan keluarga. Setiap anggota komunitas ekologis juga mempunyai kewajiban untuk menghargai dan menjaga alam ini sebagai sebuah rumah tangga. Yang kedua yaitu prinsip tanggung jawab. Terkait dengan prinsip hormat terhadap alam yang tadi adalah tanggung jawab moral terhadap alam. Karena manusia diciptakan sebagai khalifah atau penanggung jawab di muka bumi dan secara ontologis, manusia adalah bagian integral dari alam. Kenyataan ini saja melahirkan sebuah prinsip moral bahwa manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya, maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya. Yang ketiga yaitu solidaritas kosmis. Terkait dengan kedua prinsip moral tersebut adalah prinsip solidaritas. Sama halnya dengan kedua prinsip itu, prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Lebih dari itu, dalam perspektif ekofeminisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk lain di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solider, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan sesama makhluk hidup lain. Kemudian yang keempat yaitu prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota komunitas ekologis, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan dirawat. Itulah prinsip-prinsip yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan bagi perilaku manusia terhadap alam.